Dan untuk bisa membuat dia mau bantu saya, kerja nggak hitung-hitungan, saya harus menyayangi dia gitu. Ya, jadi pada akhirnya kita akan menjadi orang yang seperti itu kalau kita mulai dengan mengasihi diri. Jadi mengasihi diri itu nanti ketika kita lanjutkan terus nih ujungnya nanti mulai mengasihi orang lain, Mbak Ola. Tanda bahwa seseorang tuh sudah mengasihi diri sendiri tuh gimana, Pak Arfan? Silakan. Ya, ini pertanyaan bagus sekali nih, Mbak Ola. Kita memang perlu ini. Indikatornya apa bahwa kita sudah Ya. mengasihi diri kita sendiri? Indikatornya adalah pertama Anda merasa hidup Anda itu penuh gitu. Hmm. Hidup kita itu penuh loh. Banyak loh orang yang merasa hidupnya tuh ada yang kosong gitu. Di beberapa bagian tuh ada yang kosong. Ya. Jadi dia harus merasa hidupnya penuh gitu. Ya, yang kedua, orang yang mengasihi diri sendiri itu selalu melihat segala sesuatu itu dengan penuh cinta gitu. Oke. Gampang mendekati orang, gampang berhubungan dengan siapapun karena mindsetnya gitu. Mindset itu selalu melihat segala sesuatu itu dengan cinta. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa mengasihi dirinya gitu. Sudah terbiasa dia dengan mindset kasih itu sudah biasa melihat dengan mindset kasih gitu. Jadi ketemu sama atasan yang nyebelin gitu. Kemarin kelihatannya nyebelin gitu, tapi ketika dia sudah mengasihi diri sendiri, dia akan melihat justru atasan ini adalah uh, fasilitas bagi saya untuk bisa naik level. Justru atasan inilah tangga bagi saya untuk bisa mencapai apapun yang saya inginkan di sini. Melihatnya udah mulai beda gitu. Beda. Ya. Ya, melihat bawahan misalnya yang tadinya ini oh, anak ini kerjanya nggak pernah beres gitu ya, dibilangin apa juga nggak kena gitu. Ketika kita sudah punya mindset mengasihi diri ini, kita akan mulai memperlakukan dia dengan cara yang berbeda gitu. Oh iya ya, ini bawahan ini sesungguhnya adalah tools bagi saya, alat bagi saya gitu, untuk bisa bekerja gitu. Ya. Tanpa dia nih saya nggak bisa apa-apa nih, sepintar apapun saya nggak bisa ngapa-ngapain kalau tidak ada bantuan dari dia. Dan untuk bisa membuat dia mau bantu saya, kerja nggak hitung-hitungan, saya harus menyayangi dia gitu. Ya, jadi pada akhirnya kita akan menjadi orang yang seperti itu kalau kita mulai dengan mengasihi diri. Jadi mengasihi diri itu nanti ketika kita lanjutkan terus nih ujungnya nanti mulai mengasihi orang lain, Mbak Ola. Oke. Itu tanda yang paling kelihatan ya. Ya, Artinya ketika kita punya apa namanya indikatornya sangat jelas gitu. Kalau kita sudah mulai mencintai diri sendiri, sudut pandangnya tuh berubah gitu ya tentang ya, sesuatu yang dianggap orang musuh, terhadap sesuatu yang dianggap ini adalah apa ya batu sandungan gitu. Justru yang buruk-buruk itu ketika dirubah, kita menganggap bahwa ini adalah guru, ini adalah pisau gitu yang menajamkan gitu ya, yang membuat menjadi stimulus lah tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Arfan ya untuk kita ya. terus bertumbuh ya. Oke, kita kunci nih sampai di situ. Kita coba cek kepada smart listener, benar nggak nih ya? Ada Ibnu Rini, saya sudah mengasihi diri sendiri dengan hidup dalam keseimbangan ya. Kerja cerdas secukupnya, kerja cerdas secukupnya, oke. Istirahat yang cukup, memelihara relasi dengan keluarga, teman dan orang lain secukupnya ya, mengasihi Tuhan yang ada di dalam diri saya sesama dan alam semesta. Oke, ini menarik nih kalimat secukupnya. Ada Pak Gunario, mencintai diri sendiri bukan suatu kesombongan dan keegoisan, tapi ini terjadi secara alami atau kodrat. Konsep mencintai diri sendiri adalah tidak akan mengambil keputusan yang akan merusak apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Oke, itu dari Pak Gunario. Fajar di Depok, selamat pagi Pak Arfan, salam bahagia. Seberapa besar faktor usia mempengaruhi keinginan kita untuk tetap terus bertumbuh? Biasanya di usia-usia tertentu kita merasa udahlah, udah tua, nggak mungkin lagi lah gitu ya. Atau ini sebenarnya harusnya pemikiran sepanjang hidup kita begitu. Oke, tiga itu dulu Pak Arfan, monggo boleh direspon Pak. Ini bagus sekali pertanyaan-pertanyaannya ya. Tadi dari siapa? Ibnu Rini ya. Ibnu Rini. Ini laki-laki atau perempuan ya? Kalau dari fotonya sih perempuan. Perempuan ya, oke. Perempuan. Ya, Mbak Rini berarti ya. Betul sekali Mbak Rini ya. Jadi yang saya bilang penuh itu apa sih gitu ya? Penuh itu adalah kalau setiap ruangan yang kosong itu terisi gitu. Nah, kita harus tahu dulu ruangan dalam Yang kosong tuh apa gitu?
Ruangan yang kosong itu apa? Ruangan dalam diri kita itu ada apa? Apa saja? Ada 4 ruangan. Kan kayak kalau rumah itu ada ruang tamu, ya Ruang kan? makan, tidur, Ruang makan, tidur kamar gitu tidur, ya. kamar mandi, gitu ya. Nah, itu kan kalau rumah. Nah, kalau tubuh kita ini dianggap sebagai sebuah rumah juga, ruangannya itu ada 4, Mbak Ola. Mm. Empat-empatnya itu harus kita isi gitu. Karena kalau kita tidak isi, akhirnya jadi kosong. Nah, ruangan-ruangan yang kosong itu yang seringkali membuat hidup kita itu hampa gitu. Nah, apa saja 4 ruangan itu? Satu, ruangan yang namanya ruangan fisik gitu. Jadi tubuh kita secara fisik ini harus kita kasihi, harus kita rawat, harus kita jaga, harus kita cintai gitu. Ya, apa itu yang secara fisik? Misalnya kita harus makan yang cukup, makan yang bergizi, makan secukupnya, benar ya, jangan berlebihan. Makan secukupnya, makan yang bergizi. Kalau sudah kenyang jangan dilanjutkan, gitu kan? Karena makanan itu kan sebenarnya obat gitu. Tapi ketika kita sudah kenyang masih makan, makanan itu akan menjadi racun bagi tubuh kita. Jadi nomor satu adalah secara fisik, ya makan yang bergizi. Kemudian apalagi tidur yang cukup. Nah ini orang yang kurang tidur nanti akan mendatangkan banyak penyakit. Ya tidur yang cukup. Kemudian olahraga juga penting ini. Tubuh kita tuh harus dilatih ini. Tuhan memberikan kepada kita otot-otot. Otot itu harus dilatih gitu. Ya, jangan stres. Ya itu ya. Nah, kemudian ruangan kedua dalam diri kita juga harus paham itu yang namanya ruangan emosional. Emosional itu apa sih? Emosional itu adalah berkaitan dengan hubungan-hubungan kita dengan orang lain. Ya. Stakeholder yang penting dalam hidup kita. Ya. Siapa itu? Mulai dari keluarga inti kita, orang tua, betul. Kemudian pasangan kita, anak-anak kita, ya. saudara, kerabat dekat, teman-teman, dan pergaulan, teman-teman di kantor. Teman-teman di kantor itu kan ada atasan, ada anak buah, ada rekan kerja, ada customer juga, ya kan? Jadi kita harus tahu itu. Kita punya sekian banyak stakeholder dalam hidup kita, orang-orang penting dalam hidup kita, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam pekerjaan, itu siapa saja, dan kita harus punya hubungan baik dengan mereka gitu. Nah, ruangan yang ketiga dalam diri kita adalah yang namanya mental. Nah itu, mental itu apa sih? Mental adalah ruangan untuk bertumbuh, untuk growing gitu. Jadi kita harus selalu mendapatkan tantangan, nggak boleh melakukan pekerjaan dari itu ke itu saja, karena akan membuat kita bukan semakin pinter, tapi semakin stuck gitu ya, semakin tidak berkembang gitu. Jadi kita harus cari sesuatu yang menantang, harus cari sesuatu yang belum pernah kita lakukan, harus cari sesuatu yang kita pikir kita nggak bisa melakukannya. Ada banyak sekali orang yang dengan atas nama mengasihi diri menghindari pekerjaan-pekerjaan semacam ini. Padahal hanya pekerjaan inilah yang akan membuat dia jadi orang besar. Kalau dia mengasihi diri sendiri, mestinya dia justru melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan selama ini. Karena yang sudah pernah dia lakukan, dia sudah tahu hasilnya adalah saya yang seperti ini, itu adalah hasil dari apa yang sudah saya lakukan. Kalau saya ingin bertumbuh, saya ingin berkembang, ingin sukses, lakukan yang belum pernah saya lakukan. Nah yang keempat, yang terakhir, ruangan yang terakhir adalah ruangan spiritual. Nah ini juga seringkali kita lupa. Apa itu ruangan spiritual? Kita menjaga koneksi kita dengan Sang Pencipta, hubungan kita dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Diatur oleh ajaran agama kita masing-masing. Itu ada semua aturannya lengkap, jelas. Juklak dan juknisnya gitu ya. Nah, lakukan itu sehingga Anda merasa penuh gitu. Jadi merasa penuh itu adalah kalau keempat ruangan dalam diri Anda itu terisi semuanya gitu. Ya. Nah, itu untuk Ibnu ini.